Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from group 3 and we are very excited to present topic our trio. But before we get started, let us introduce ourselves. My name is Diakia Aulia and alongside me is... Hi, I'm Ika Diana Sari. I'm Zahra Amelia. I'm Agatha Nasua. Di sini kami akan membuat video untuk menyelesaikan tugas mata kuliah rekayasa perangkat lunak yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Ali Bukhari MT. And our today topic is about social media software. The name is Instagram. Each of us will be presenting different part of today's topic. And I hope you find our presentation is both informative and interesting. Thank you for your attention. Let's get started. Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan mengambil gambar yang menerapkan fitur digital untuk mengubah tampilan efek foto dan membagikannya ke berbagai layanan media sosial, termasuk milik Instagram sendiri. Materi yang akan kami bahas adalah fungsional dan non-fungsional dari Instagram. Fungsional dari Instagram. 1. Registrasi pengguna baru. Sistem harus mendukung pendaftaran akun baru melalui berbagai metode, seperti email, nomor telepon, atau akun media sosial lain, misalnya Facebook. Untuk pembaruan Instagram sekarang, sistem dapat membuat akun hanya dengan username dan kata sandi. 2. Login atau autentikasi. Sistem harus menyediakan halaman login yang aman, di mana pengguna dapat memasukkan kredensial yang valid, seperti memasukkan email dan kata sandi. 3. Reset password. Jika pengguna lupa kata sandi, sistem harus mendukung mekanisme untuk mereset kata sandi, seperti melalui email atau SMS yang berisi tautan atau kode verifikasi. 4. Profil pengguna. Pengguna harus bisa membuat profil, mengunggah foto profil, dan menambahkan informasi pribadi lainnya, seperti bio, tautan, dan sebagainya. Sistem ini harus menyimpan dan menampilkan profil pengguna kepada orang lain yang melihat akun mereka. 5. Posting foto dan video. Sistem harus menyediakan fitur bagi pengguna untuk mengunggah konten foto dan video ke feed mereka. File yang diunggah harus diproses, disimpan, dan ditampilkan pada halaman feed pengguna. 6. Filter foto dan video. Instagram menyediakan berbagai filter yang dapat diterapkan pengguna untuk mengubah tampilan visual dari foto atau video sebelum diunggah. 7. Stories. Pengguna dapat mengunggah cerita berupa foto atau video yang akan otomatis terhapus setelah 24 jam. Sistem harus memastikan stories ini hanya muncul di bagian yang disediakan dan memiliki waktu tayang yang terbatas. 8. Direct message atau DM. Sistem mendukung pesan langsung antara pengguna, baik dalam format teks, gambar, atau video. Pesan ini disimpan secara transkripsi untuk menjaga privasi dan keamanan percakapan. 9. Komentar. Pengguna bisa meninggalkan komentar pada postingan. Sistem harus mendukung fitur ini, termasuk menyimpan komentar, menampilkannya di bawah postingan, serta mengizinkan interaksi lebih lanjut seperti membalas atau memberi like pada komentar. 10. Like postingan. Pengguna dapat memberikan tanda like dan postingan pengguna lain. Sistem harus mencatat siapa yang menyukai postingan dan memperlihatkan jumlah like tersebut pada setiap postingan. 11. Notifikasi. Sistem memberikan pemberitahuan ketika ada aktivitas yang relevan bagi pengguna, seperti like, komentar, pengikut baru, atau pesan. 12. Live streaming. Pengguna dapat melakukan siaran langsung kepada pengikut mereka. Sistem ini harus mendukung streaming video secara real-time dengan penanganan latensi dan buffering yang minimal. 13. Explore. Sistem ini
menampilkan konten yang relevan dengan minat pengguna berdasarkan aktivitas mereka, seperti apa yang mereka sukai atau siapa yang mereka ikuti. 14. Hashtag. Pengguna dapat menambahkan tagar pada postingan mereka. Sistem ini membantu pengguna menemukan konten serupa yang ditandai dengan tagar yang sama, memungkinkan konten ditemukan dengan mudah melalui pencarian tagar. 15. Tagging pengguna. Pengguna bisa menandai akun lain dalam foto, video, atau komentar. Sistem ini harus memunculkan pemberitahuan kepada pengguna yang ditandai dan memungkinkan mereka untuk melihat konten di mana mereka disebut. Yang ke-16 ada geotagging atau lokasi. Sistem menandai lokasi pada foto atau video yang diunggah. Lokasi ini bisa diambil dari data GPS atau diinput secara manual, membantu dalam perorganisasian konten berdasarkan lokasi geografis. Yang ke-17 following dan unfollowing. Sistem mengelola fitur mengikuti atau follow dan berhenti mengikuti atau unfollow akun lain, sehingga pembaruan konten dari akun tersebut dapat diterima atau dihentikan. 18 search. Sistem melakukan pencarian berdasarkan kata kunci yang dimasukkan untuk menemukan akun, tagar, atau lokasi yang relevan. Ini membantu menemukan konten yang sesuai atau populer di platform. Ke-19 save post. Sistem menyimpan postingan tertentu untuk diakses kembali di kemudian waktu. Postingan yang disimpan dapat dilihat kembali sesuai kebutuhan. Yang ke-20 adalah Reels. Sistem memungkinkan pembuatan dan berbagi video pendek melalui fitur Reels, yang dilengkapi dengan musik, efek visual, dan teks. Ke-21 adalah video call. Sistem memfasilitasi panggilan video antar akun, baik untuk percakapan pribadi maupun grup. 22 group message. Sistem mengatur grup pesan, memungkinkan beberapa akun berinteraksi dalam satu ruang obrolan. 23 rekomendasi teman. Sistem memberikan rekomendasi akun lain untuk diikuti berdasarkan analisis kontak, teman mutual, atau aktivitas di platform. 24 komentar dengan gambar atau GIF. Sistem mengelola fitur yang memungkinkan gambar atau animasi GIF ditambahkan dalam komentar, sehingga interaksi lebih ekspresif. 25 pengaturan privasi. Sistem mengelola pengaturan privasi, memungkinkan kontrol siapa yang dapat melihat profil, konten, atau melakukan interaksi berdasarkan preferensi yang diatur. 26 blokir pengguna. Sistem memblokir akun tertentu sehingga akun tersebut tidak dapat melihat atau berinteraksi dengan akun yang melakukan pemblokiran. 27 laporkan konten. Sistem menerima laporan konten yang dianggap melanggar kebijakan platform dan meneruskannya kepada tim moderasi untuk ditinjau. Yang ke-28 adalah mode malam atau dark mode. Sistem mengaktifkan mode malam untuk menyesuaikan tampilan antar muka menjadi lebih nyaman bagi mata saat digunakan dalam kondisi pencahayaan yang rendah. Yang ke-26 adalah pinned post. Sistem memungkinkan postingan tertentu ditampilkan di bagian atas profil sebagai konten prioritas, sehingga lebih mudah diakses oleh pengunjung profil. Yang ke-30 ada bookmark cerita atau story highlight. Sistem menyimpan cerita yang telah diunggah dan menampilkannya sebagai sorotan di profil, memungkinkan cerita tersebut tetap terlihat setelah 24 jam. Saya akan menjelaskan 15 non-fungsional fitur pada Instagram. Yang pertama, kecepatan respon. Kecepatan respon di Instagram merujuk pada seberapa cepat aplikasi Instagram merespon tindakan pengguna. Ini mencakup berbagai aktivitas mulai dari membuka aplikasi, menggulir feed, mengirim pesan langsung atau DM, hingga membuka fitur-fitur lainnya. Intinya, Instagram memastikan pengguna mendapatkan pengalaman yang mulus dan tanpa hambatan saat menggunakan Instagram. Yang kedua, skalabilitas. Aplikasi harus bisa menangani jutaan pengguna aktif tanpa menurunkan kinerja. Untuk dapat menangani peningkatan beban kerja secara signifikan tanpa mengalami penurunan kinerja yang berarti, aplikasi harus tetap berjalan lancar dan responsif, meskipun jumlah pengguna aktif meningkat secara drastis, misalnya pada event besar atau tren baru muncul. Yang ketiga, keamanan data. Instagram harus melindungi data pribadi pengguna melalui enkripsi dan mekanisme keamanan lainnya. Keamanan data adalah aspek krusial dalam setiap platform media sosial. Dengan jutaan pengguna yang aktif setiap harinya, perlindungan data pribadi menjadi prioritas utama. Instagram telah menerapkan berbagai mekanisme keamanan untuk menjaga data pengguna tetap aman. Yang keempat, ketersediaan.
aplikasi harus tersedia 99,9% dari waktu dengan downtime. Keamanan sebuah layanan, dalam hal ini Instagram untuk dapat diakses oleh pengguna kapan saja dan di mana saja. Fitur ini memastikan bahwa pengguna selalu bisa menikmati fitur-fitur Instagram tanpa mengalami gangguan yang signifikan. Yang kelima, kendala sistem. Instagram harus beroperasi tanpa downtime yang signifikan. Kendala sistem adalah kemampuan suatu sistem. Dalam hal ini, Instagram untuk beroperasi secara konsisten dan terus-menerus tanpa mengalami gangguan yang signifikan. Ini berarti pengguna dapat mengakses Instagram kapan saja tanpa mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasinya. Yang keenam, pembaruan berkala. Aplikasi harus mendukung pembaruan perangkat lunak secara berkala tanpa mengganggu pengalaman pengguna. Pembaruan berkala adalah proses memperbarui aplikasi dengan versi terbaru yang berisi perbaikan bug, fitur baru, dan peningkatan kinerja. Fitur ini sangat penting untuk menjaga agar aplikasi tetap relevan dan berfungsi secara baik. Yang ketujuh, pengguna sumber daya yang efisien. Aplikasi harus menggunakan CPU, memori, dan data secara rendah. Fitur ini mengacu pada kemampuan Instagram untuk menjalankan aplikasi dengan optimal tanpa membebani perangkat menggunakan secara berlebihan. Dengan kata lain, Instagram dirancang untuk bisa berjalan lancar baik di ponsel pintar, kelas atas maupun yang memiliki spesifikasi lebih rendah. Yang kedelapan, responsivitas. Antar muka pengguna harus responsif terhadap sentuhan dan perubahan. Fitur ini berarti bahwa setiap kali pengguna Instagram dengan Instagram, baik itu melalui sentuhan pada layar, menggulir, atau bahkan perubahan orientasi perangkat, dari potret ke lanskap, aplikasi harus merespon dengan cepat dan mulus. Yang kesembilan, kompatibilitas platform. Aplikasi harus kompatibel dengan berbagai perangkat dan sistem operasi seperti iOS dan Android. Fitur ini berarti aplikasi Instagram dirancang untuk dapat berjalan dengan baik di berbagai jenis perangkat dari sistem operasi yang berbeda-beda, baik itu smartphone, tablet, atau bahkan perangkat lainnya. Instagram berusaha memastikan pengguna dapat mengakses dan memiliki fitur-fitur lainnya dengan lancar tanpa kendala yang berarti. Yang ke-10, backup data. Menjaga keamanan informasi pengguna. Fitur backup data di Instagram memungkinkan pengguna untuk membuat salinan cadangan dari data mereka. Ini termaksud foto, video, komentar, pesan, dan informasi lainnya yang terkait dengan akun Instagram mereka. Yang ke-11, balancing. Sistem harus mendistribusikan lalu lintas jaringan secara merata agar kinerja tetap optimal. Instagram dapat memastikan bahwa aplikasi selalu responsif dan cepat, bahkan ketika ada banyak pengguna yang online secara bersamaan. Jika salah satu server mengalami masalah, lalu lintas dapat dialihkan ke server lainnya, hingga meminimalkan downtime dan menjaga layanan tetap berjalan. Yang ke-12, pemulihan bencana. Instagram memiliki mekanisme pemulihan untuk mengatasi kerusakan atau kegagalan sistem. Kemampuan platform untuk kembali beroperasi secara normal setelah terjadi kegangguan seperti kegagalan server, serangan cyber, serangan hacker yang dapat merusak data atau mengganggu layanan. Yang ke-13, autentikasi ganda. Sistem harus mendukung autentikasi dua faktor untuk meningkatkan keamanan. Autentikasi ganda tambahan keamanan untuk akun Instagram Anda yang dipakai. Autentikasi ganda atau sering disebut two-factor authentication adalah fitur keamanan tambahan yang meminta pengguna untuk memberi dua bentuk identifikasi saat login. Fitur ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan akun pengguna dengan menambahkan lapisan perlindungan ekstra di luar kata sandi. Yang ke-14, manajemen cache. Aplikasi harus menggunakan caching secara efisien
untuk mempercepat akses data. Manajemen cache di Instagram adalah proses pengolahan data sementara yang disimpan di perangkat pengguna untuk mempercepat akses ke berbagai konten seperti foto, video, dan informasi profil. Data ini disimpan secara lokal sehingga ketika pengguna membuka Instagram kembali, data tidak perlu diunduh ulang dari server, melainkan diambil dari langsung cache. Yang terakhir, ke-15, manajemen cookie. Aplikasi harus mematuhi regulasi terkait penggunaan cookie. Mengenali pengguna. Cookie membantu Instagram untuk mengingat siapa Anda saat dapat kembali ke aplikasi. Mempelajari perilaku pengguna. Dengan melacak aktivitas Anda, Instagram dapat mempelajari preferensi Anda dan menampilkan konten yang relevan. Meningkatkan kinerja. Cookie dapat digunakan untuk meningkatkan kecepatan loading dan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Perlindungan privasi pengguna. Dengan mengelola cookie dengan baik, Instagram dapat melindungi privasi pengguna dan mencegah penyalahgunaan data dan membangun kepercayaan. Pengguna akan merasa lebih aman dan nyaman menggunakan Instagram jika mereka tahu bahwa privasi mereka dijaga dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan non-fungsional. Berikut penjelasannya. Ke-16, ada kebijakan penghapusan akun. Pengguna harus memiliki opsi untuk menghapus akun mereka secara permanen kapan saja mereka inginkan. Proses penghapusan akun harus jelas dan mudah dilakukan, serta sesuai dengan peraturan privasi yang berlaku. Data pengguna yang terhapus harus dihilangkan secara permanen dari sistem. 17, ada waktu loading. Waktu yang dibutuhkan untuk memuat halaman atau feed Instagram harus sangat singkat, idealnya di bawah 3 detik. Waktu loading yang cepat akan meningkatkan kepuasan pengguna dan mencegah mereka meninggalkan aplikasi. 18, ada dukungan multibahasa. Instagram harus tersedia dalam berbagai bahasa untuk menjangkau pengguna di seluruh dunia. Terjemah harus akurat dan konsisten agar pengguna dapat dengan mudah memahami aplikasi. 19, ada ketersediaan API. Instagram menyediakan antarmuka pemrograman aplikasi atau API yang memungkinkan pengembangan pihak ketiga untuk membuat aplikasi dan layanan yang terintegrasi dengan Instagram. API ini harus stabil, aman, dan mudah digunakan. Ke-20, ada penerapan AI atau ML. Kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin ML digunakan untuk berbagai fitur di Instagram, seperti rekomendasi konten, deteksi konten tidak pantas, dan filter spam. 21 adalah latensi rendah. Waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan dan menerima pesan atau notifikasi harus sangat singkat. Latensi yang rendah membuat interaksi pengguna menjadi lebih real time dan menyenangkan. 22 ada optimasi baterai. Instagram harus dirancang untuk menghemat penggunaan baterai perangkat seluler. Hal ini penting karena pengguna sering menggunakan aplikasi ini dalam waktu yang lama. 23 ada kemudahan penggunaan atau usability. Antarmuka pengguna Instagram harus intuitif dan mudah dipahami, bahkan bagi pengguna yang tidak memiliki pengalaman dengan teknologi. Desain yang sederhana dan konsisten akan membantu pengguna dengan cepat menemukan fitur yang mereka butuhkan. Yang ke-24 ada analisis pengguna. Instagram mengumpulkan dan menganalisis data pengguna untuk memahami perilaku mereka. Data ini digunakan untuk meningkatkan fitur aplikasi, personalisasi pengalaman pengguna, dan mengembangkan strategi bisnis. Ke-25 ada kepatuhan terhadap regulasi. Instagram harus mematuhi berbagai peraturan dan undang-undang yang berlaku, terutama yang terkait dengan privasi data. Contohnya di Eropa, Instagram harus mematuhi peraturan perlindungan data umum atau GDPR. 26 desain toleransi terhadap kesalahan. Aplikasi harus dapat menangani kesalahan pengguna dengan baik. Misalnya ketika pengguna secara tidak sengaja menghapus sebuah postingan, fitur unduh atau opsi untuk memulihkan data yang terhapus sangat penting. 27 konsistensi UI atau UX. Elemen desain antarmuka pengguna UI dan pengalaman pengguna UX harus konsisten di seluruh aplikasi. Hal ini akan membuat pengguna merasa lebih nyaman dan mudah bernavigasi. 28 penanganan kesalahan. Ketika terjadi kesalahan, aplikasi harus memberikan pesan kesalahan yang jelas dan mudah dipahami oleh pengguna. Pesan kesalahan juga harus memberikan solusi atau tindakan yang dapat diambil pengguna. 29 ada ketahanan terhadap serangan DDoS. Instagram harus mampu bertahan terhadap serangan Distributed Denial of Service atau DDoS yang bertujuan untuk membuat aplikasi tidak dapat diakses. Terakhir ada pengelolaan sesi pengguna. Instagram harus secara otomatis logout pengguna setelah periode tidak aktif tertentu untuk meningkatkan keamanan akun. Selain itu, aplikasi harus dapat mengingat preferensi